Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga saya tidak mengganggu aktivitas Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arindi Natania Febrianti dari kelas 10 IPA 2, mata pelajaran Geografi, guru pembimbing Bu Teti Epi, bersekolah di SMAN 1 Siakulo. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan oleh Bu Teti Epi. 1. Sebutkan minimal masing-masing 3 contoh aspek fisik dan sosial geografi. Aspek fisik terdiri dari kondisi iklim, topografi, dan kesuburan tanah. Aspek sosial antara lain kepadatan penduduk, migrasi penduduk, dan bahasa daerah. 2. Jelaskan tentang material objek geografi beserta fenomena di setiap lapisannya. Objek material geografi meliputi segala sesuatu yang ada di bumi, baik benda hidup maupun benda mati dan lingkungannya. Objek material kini dapat dinamakan geosfer yang mencakup A. Atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi dari troposfer hingga ekosfer. B. Litosfer, yaitu lapisan batuan penyusun kulit bumi. C. Hidrosfer, yaitu lapisan air yang meliputi perairan, darat, dan lautan. D. Pedosfer, yaitu lapisan tanah yang merupakan hasil pelapukan dari batuan. E. Biosfer, yaitu lapisan yang meliputi kesatuan sistem antara hewan, tumbuhan, dan manusia. F. Antroposfer, yaitu lapisan yang menitik baratkan kepada manusia serta aktivitasnya di permukaan bumi. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan peta topografi. Peta topografi adalah suatu peta yang memperlihatkan keadaan bentuk penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. 4. Sebutkan fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsi peta diantaranya adalah sebagai media penyimpanan informasi, untuk menganalisis data spasial, dan untuk membantu pekerjaan lapangan. Tujuan peta adalah untuk mengetahui jarak suatu wilayah, untuk mengetahui persebaran suatu wilayah, serta untuk mengetahui arah suatu tempat. 5. Jelaskan 4 tahap proses digitasi. Pada proses digitasi terdapat 4 tahapan, yaitu 1. Peta yang akan digitasi disiapkan, menyiapkan peta yang akan digitasi dengan baik, yaitu jangan sampai rusak, sobek, atau terlipat, atau agar bentuk petanya nanti tidak ada perubahan bentuk. 2. Koordinat peta ditentukan, yaitu menentukan titik koordinat dari peta dari kertas itu di dalam data agar titiknya nanti sama dengan koordinat di permukaan bumi. Hal ini berfungsi agar peta itu nantinya bisa terintegrasi dengan peta lainnya ketika ditampalkan. Minimal buat 3 titik koordinat, atau bisa disebut dengan titik ikat. 3. Data yang akan dijadikan data dasar diedit dengan baik. Maksudnya adalah hasil digitasi itu diperiksa dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahan seperti garis yang patah atau bidang yang tidak menyatu dan sebagainya. 6. Sebutkan sumber-sumber data SIG. Data dasar yang dimasukkan dalam SIG diperoleh dari 4 sumber, yaitu data lapangan terestris, data peta penginderaan jauh, dan data statistik. 7. Sebutkan fungsi tujuan penyusun laporan penelitian. 1. Fungsi laporan antara lain. 1. Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan. 2. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah. 3. Merupakan sumber informasi, dan 4. Merupakan bahan untuk pendokumentasian. Tujuan laporan antara lain: 1. Mengatasi suatu masalah. 2. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. 3. Mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. 4. Mengadakan pengawasan dan perbaikan. 5. Menemukan teknik-teknik baru. 8. Sebutkan fungsi dari penyusun laporan ilmiah. Fungsi penyusunan karya ilmiah bagi penulis adalah berikut. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual.
9. Jelaskan pengaruh jarak bumi terhadap matahari terhadap kelayakan bumi untuk kehidupan. Jarak bumi terhadap matahari yaitu 147,091,144 km. Dengan jarak itu, bumi memiliki kandungan air dan oksigen yang banyak. 10. Sebutkan beberapa fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih lempeng tektonik yang saling bertubukan. 1. Saling terbentuknya pegunungan. 2. Terbentuknya palung samudra. 3. Terbentuknya gunung berapi. 4. Terjadinya gempa bumi dan tsunami. Sekian presentasi PPT dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.